Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan nahwu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Di sebelah kanan saya ada Nuriyah Patonah akan mempresentasikan tahzir. Di sebelah kiri saya ada Dafa Sabirul Azmi yang akan mempresentasikan Ibro. Di samping saya ada Nabila Fadila Salihah yang akan mempresentasikan Ikhtisos. Di samping saya ada Nasyifa Rahmadini yang akan mempresentasikan Istiqlal. Dan terakhir saya sendiri, Tarisana Lazifa, akan mempresentasikan Tanazul. Untuk itu, untuk pemateri yang pertama, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Nah, di sini saya akan membahas tentang takdir. Takdir menurut bahasa yaitu menghindari atau penghindaran, dan menurut buku nahwu yaitu takdir huwa nasbul ismi, yaitu menasabkan isim bi fi'lin mahdhufin dengan fi'il yang dihapus atau fi'il yang tidak ditulis, yufidut tanbiha yang berfungsi sebagai peringatan wa tahdhira untuk menjauhi sesuatu. Nah, fi'il yang tidak ditulis itu bisa berupa ihdaro, ba'id, ki, tawaqqo, tajannub wa nahwuhu. Dan kelima ini memiliki makna atau arti yang sama, yaitu berhati-hatilah atau jauhilah. Dan fungsi dari takdir ini adalah tanbihul mukhatabi, memberi peringatan kepada orang yang diajak bicara ala amrin makruhin dari perkara yang tidak disenangi, yastanibahu, untuk menjauhi perkara tersebut. Dan sesuatu yang dianjurkan untuk dijauhi itu ada 4 macam. Yang pertama, ifrad atau merupakan satu kata. Contohnya at-takaburo. At-takaburo ini merupakan maf'ul dari fi'il yang mahdhuf. Bisa jadi fi'il yang mahdhufnya misalkan ihdaro at-takaburo. Karena takaburo itu artinya jauhilah takabur. Maka jika ditulis ihdaro, artinya akan menjadi berubah, jauhilah takabur. Maka untuk memberi peringatan seseorang, ihdaro ini bisa dihilangkan. Maka yang ditulis hanyalah at-takaburo. Dan at-takaburo ini merupakan tadi saya jasa maf'ul dari fi'il yang mahdhuf. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Terus yang kedua, takrir atau berulang-ulang katanya. Misalkan contohnya at-takaburo. At-takaburo yang pertama ini merupakan maf'ul dari fi'il yang mahdhuf. Terus at-takaburo yang kedua ini merupakan taukid atau penguat dari kata yang sebelumnya. Dan artinya jauhilah takabur. Dan taukid ini adalah penguat makna dari kata yang sebelumnya, bahwa yang dijauhi ini adalah takabur. Dan untuk i'rabnya yaitu nasab mengikuti tanda kata yang sebelumnya yaitu fathah. Dan yang ketiga, atfu atau menggunakan huruf athof. Misalkan contohnya at-takaburo wal ifaqo. At-takaburo yang pertama ini merupakan maf'ul dari fi'il yang mahdhuf, dan di sini tercantum ada huruf athof yaitu wawu. Dan anifaqo ini merupakan ma'tuf alaih dari maf'ul yaitu at-takaburo. Dan yang terakhir yaitu menggunakan lafaz iya. Nah, lafaz iya ini bisa dibagi menjadi 3 bentuk. Bisa yang secara langsung, misalkan contohnya iya ka takaburo. Iya ini merupakan lafaz iya. Terus merupakan maf'ul yang pertama. Ka ini merupakan dhamir khitab. Dan at-takaburo ini merupakan maf'ul yang kedua.
Dan yang bentuk yang kedua bisa menambahkan huruf atau. Misalkan contohnya iya kawan takaburo. Ya, ia ini merupakan ya tambahannya menggunakan lafaz dia. Kali ini merupakan dhamir khitab dan waw ini merupakan huruf atau, dan atakaburo ini merupakan maf'ul yang kedua karena maf'ul yang pertamanya adalah lafaz iya. Dan bentuk yang ketiga bisa menambahkan huruf jar. Contohnya dia kamina takaburi. Huruf jar di sini adalah mina, min. Ia merupakan maf'ul yang pertama dan karena kaf merupakan dhamir khitab, mina merupakan huruf jar, dan atakaburi ini merupakan maf'ul yang kedua. Nah, begitulah penjelasan mengenai takdir dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembahasan kali ini mengenai al-ibra. Al-ibra ialah nasbul ismi bi fi'lin mahdhufin. Menasabkan isim dengan fi'il yang mahdhuf. Mahdhuf ini tidak ditulis atau tidak disebutkan. Fi'il targhibu wa tashwiqa wal ibra. Nah, fi'ilnya targhib, tashwiq dan ibra. Kemudian kita lanjut kita belajar fi'ilnya. Yang pertama ada ilzam, yang kedua ada huruf, yang ketiga ada dan seterusnya. Kemudian contoh kalimatnya sendiri adalah ilzam sidqah. Ilzam sidqah artinya sebutkanlah kejujuran. Nah, kejujuran di sini nah dari yang dapat kita simpulkan ibro ialah faedahnya yaitu peringatan bagi orang yang diajak bicara tentang suatu perkara yang dipuji agar dia mengerjakannya. Nah, jadi ilzam sidqah itu kita mengatakan bahwa kita memuji orang tersebut harus berpegang teguh dalam terhadap kejujurannya. Kemudian hukum-hukumnya. Yang pertama, hukum-hukumnya. Di sini wajib hukum amil ketika yang pertama peringatannya diulang. Contohnya seperti as-salata. Nah, ini seharusnya kalau kalimat aslinya itu berzamus salata, karena hukumnya wajib mengambil ketika peringatannya diulang, maka ilzamu ini dihapuskan. Kemudian yang kedua, apabila diatafkan. Nah, apabila diatafkan maka si contoh ibronya tersebut dimaksudkan seperti as-salata wa zakata. Kemudian yang terakhir boleh menyebutkan amilnya dan membuangnya jika tidak diulang atau tidak diatofkan. Mungkin cukup pembahasannya cukup di sini saja. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang intisos. Pengertian intisos ialah menyebutkan isim dhamir yang masuk sesudah dhamir untuk penjelasan maksud terhadap dhamir tersebut. Contohnya, nahnu Indonesiina ibu biladina. Isim dhamir di sini masuk dengan tandanya yaitu yakun sesudah dhamir nahnu untuk menjelaskan maksud dari arti ini. Dan artinya kita Indonesia ibu biladina. Kita Indonesia ini yang disebut kitanya itu
sudah khusus, yaitu kita sebagai warganya, sebagai orang-orang Indonesianya. Lalu ada hukum kisos ada 4. Yang pertama, wajib dibuang. Contoh, Nahwal mu'minina yuridu jihadu fi sabilillah. Jadi sebelum kata al-mu'minina ini terdapat kata ahosu atau sudu atau makna. Kata atau kalimat ini ditunjukkan sebagai kata kisos, namun pada hukum yang ini kata ini dibuang dengan menyimpan alif lam, dengan menyimpan alif lam dan menunjukkan bahwa dengan tidak adanya kata ini sudah termasuk dengan kisos. Lalu yang kedua, wajib dima'rifatkan dengan alif lam. Nah, kata yang tadi sebelumnya dibuang lalu ditambahkan dengan alif lam seperti ini. Lalu yang ketiga, diidhofatkan kepada makrifat. Di anbiya di sini sebagai kisos, yaitu nabi-nabi, dan dimakrifatkan dengan ditandai dengan kasroh. Lalu kebanyakan kisos biasanya menggunakan dhamir mutakalim dan kadang-kadang dhamir mukhhatab. Nah, dhamir ka di sini menunjukkan kisos dan tidak ada setelah dhamir ghaibah. Jadi ini itu menunjukkan kisos karena kebanyakan kisos menggunakan dhamir mutakalim dan kadang-kadang dhamir mukhhatab. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang istigol. Pengertian dari istigol yaitu mendahulukan isim atas amirnya dari haknya untuk menerapkannya kalau istigolnya dengan amal dalam domainnya. Secara sederhana dan ringkas, istigol sendiri ialah mendahulukan maf'ul bih. Jadi mengedepankan maf'ul bih itu sendiri. Contoh, Kholidan akramtuhu. Kholidan di sini kedudukannya adalah maf'ul bih dan berperan juga sebagai istigol. Di sini sebagai domir yang menekankan kepada Kholidan. Kholidan akramtuhu. Khalid, aku memuliakannya. Ya di sini berarti menekankan kepada si Khalid. Untuk ketentuannya, istigol wajib nasab apabila terletak sebelumnya adat syarat. Adat syarat di sini adalah in. Sedangkan istigolnya adalah alian. Di sini adalah domir yang menekankan kepada alian. Yang kedua, tahdid. Tahdid bisa kita sebut sebagai saudara kada. Sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, di sini saudara kadanya yaitu hala. Hala adalah tahdid, al-ghairah adalah istigol, dan hu di sini adalah domir yang menekankan kepada ghairah. Selanjutnya, yang kedua, istigol wajib rafa apabila terletak sesudah ibtidah. Terletak sesudah idah hujaiyah. Idah hujaiyah itu apa sih? Idah hujaiyah sendiri adalah idah yang tidak memiliki arti apabila. Jadi idah di sini artinya adalah maka. Dan istigol di sini adalah abdi. Sedangkan yadribu
di sini adalah domir yang menekankan kepada aku. Untuk selanjutnya terletak sesudah wawu halu. Wawu halu itu bukan seperti wawu atau yang menggabungkan, akan tetapi wawu halu itu sendiri berfungsi apabila kita akan membandingkan sesuatu. Wa di sini adalah wawu hal. Terus di sini farsu adalah istigol, dan hu di sini adalah domir yang menekankan kepada istigol. Kemudian istigol juga terletak sebelum istifham. Istifham itu merupakan kata tanya. Kata tanya pada kalimat ini adalah hal. Karena istigol yang terletak sebelum istifham, berarti juhairun sebagai istifham, sebagai istigol, dan hu di sini adalah domir yang menekankan kepada istigol. Yang kedua, terletak sebelum adat syarat. Adat syarat di sini seperti yang tadi yaitu in. Berarti istigol di sini sebelum adat syarat, jadinya ayun sebagai istigol, dan hu di sini laki tubuh domir yang menekankan kepada ayun. Yang ketiga ada tahdid. Seperti yang tadi, tahdid adalah saudara kata. Hala ya, hala. Dan istigolnya terletak sebelumnya, berarti holidun. Terus domir yang menekankan istigol berarti autuhu di sini. Nah, untuk yang terakhir manafiyah atau larangan. Larangan di sini ada di tengah-tengah. Syaruma fa'altuhu. Syaru berarti sebagai istigol karena terletak sebelum nafiyah, dan fa'altuhu di sini adalah domir yang menekankan kepada istigol. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai istigol. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempresentasikan tanazul. Jadi tanazul ini menurut istilah mengarahkan dua amil yang ditulis terdahulu atau lebih banyak dari dua amil kepada satu maf'ul yang dianjurkan. Contohnya, Allah Ta'ala udah bilang di Atuni ufribu alaihi kitran. Nah, di sini kitran ini sebagai tanazul yang mengarahkan dua amil, yaitu amil atuni dan juga ufribu. Nah, kalau misalkan dilihat secara arti dan secara bahasa, ini kan artinya berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan di atasnya besi panas itu. Kalau misalkan dari secara arti dan secara lafiyah itu yang asalnya seperti ini. Atuni kitron ufribu alaihi kitron. Ini kitronnya ada dua, tetapi karena lafaz ini adalah ayat Al-Quran dan tidak bisa dirubah, maka kitronnya ini tuh mengarahkan amil atuni atau maf'ul untuk atuni, dan juga kitron ini maf'ul untuk ufribu. Dan ketentuan-ketentuannya, yang pertama, apabila amil yang pertama pada dohir, yang kedua pada dohir, yang kedua dalam dohirnya. Contoh, koma wa ada ahwaka. Ahwaka ini sebagai tanazul, dan karena di sini amilnya yang pertama, maka dohirnya adalah yang kedua ini ya, atau yang lebih dekat dengannya. Ini adalah dohir, dan ini berposisi sebagai mufrad. Begitu pula dengan yusgiru wajtahidani ibnaka. Ibnaka pun sebagai tanazul, wajtahidani sebagai domir atau amilnya. Ini adalah amilnya dan ini adalah sebagai mufrad. Dan amil itu tidak boleh mufrad ya. Dan ketentuan yang kedua, apabila amilnya yang kedua pada dohir, berarti memilih yang pertama dalam dohirnya. Contoh, koma wako ada ahwaka. Nah, di sini ahwakanya tetap menjadi tanazul. Dan di sini karena memilih amil yang kedua, berarti memilih yang pertama pada dohirnya, yaitu koma.
ini adalah domir atau amilnya. Jadi tanda ahwaka ini mengarahkan amil, koma, dan koma ada ini sebagai mufrad. Dan kalau misalkan dilihat dari yang pertama, hanya memindahkan alif dari waka ada menjadi ke koma, jadi koma. Nah, begitu pun dengan yusbironi, wajatahidu ibnaha, ibnahanya sebagai tanazu, wajatahidu sebagai mufrad, dan yusbironi sebagai domir atau amil. Nah, kata yang terakhir itu tidak boleh meninggalkan domir seperti koma, wako ada, ahwaka. Nah, ahwaka ini tidak bisa menjadi tanazu karena wako ada dan juga komanya ini berbentuk mufrad dua-duanya. Karena amil untuk tanazu itu atau amil makrubi itu tidak bisa mufrad atau harus domir. Begitu pula dengan contoh ini, benarnya tidak bisa menjadi tanazu karena yusdiru dan juga wajib tahidanya adalah mufrad. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga dapat dimengerti. Sampai jumpa. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, dan semoga materi yang kita sampaikan dapat dipahami. Cukup sekian, ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.